Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawat Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ala jami'i ikhwani wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dibilang saya dari TV Roja, maka saya buat acara pagi ini sama dengan acara pagi di TV Roja. Itu saya ngomong sedikit, yang banyak antum yang bertanya, dari kisah diskusinya lebih panjang, sekitar mungkin 4 jam. Saya menguraikan beberapa hal yang sebagai takdim, sebagai pengantar untuk hal tersebut. Nanti sisanya kita lanjutkan dengan diskusi insyaallah ta'ala. Karena emang biasanya permasalahan muamalat ini, atau permasalahan orang-orang menamakannya ekonomi Islam ya. Muamalat jauh lebih luas daripada ekonomi itu. Jauh lebih luas daripada ekonomi tersebut. Dan sudah ada semenjak adanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan sebagian mereka mengambil teori-teorinya itu dari para ulama kita. Dari buku-buku mereka, ya. Mereka ambil teori-teorinya dan mereka buat. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka buang. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka jadikan sebagai sebuah teori. Ikhwani wa akhwati fillah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ekonomi tidak berbicara tentang masalah ini, mereka hanya mencari dunia saja, karena mereka memang diciptakan untuk dunia. Mereka makan dan minum, memenuhi kebutuhannya bagaikan bahimatul an'am, kama ta'kulul an'am, kata Allah, bagaikan binatang ternak. Kita tidak. Kita ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sehingga la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak satu pun di antara kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar beranjak dari tempat masing-masing melainkan ditanya dari 4 hal. Di antaranya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di hari itu kalian akan ditanya setiap nikmat yang telah kalian dapatkan. Ini pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, sahabat beliau, dan Umar, sahabat beliau, manakala mereka keluar dari rumahnya masing-masing dalam keadaan lapar di siang yang terik, kemudian mereka dijamu oleh salah seorang Ansar. Setelah dijamu makan, kemudian Rasulullah mengatakan, latus'alunna an hadhihi ni'mah, latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Rasulullah mengingatkan mereka akan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar. Sekarang mendapatkan makanan di sini. Pasti kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan yang lain. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Bila pada tahap pertanyaan pertama sudah gagal dan gugur, ini dia yaumul hisab. Apalagi pertanyaan kedua, min aina iktasabahu, dari mana Anda dapatkan? Yakinkah kita setiap harta, setiap rupiah, setiap sesuap nasi yang kita makan sehari-hari kita
Bisakah kita bertanggungjawabkan kepada Allah, ya Allah, saya dapatkan dari jasa yang halal. Kalau Anda tidak mengetahui syariat Allah tentang yang halal, yang haram, tentang hal ini, mengada-ngada Anda namanya iftira, berbohong. Di waktu itu tidak ada yang bisa berbohong. Maka pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, tanyakan apakah ini halal atau tidak. Bukan hanya sekedar mencari jumlahnya yang banyak, tapi kehalalannya jauh lebih penting. Yang ini ditanyakan oleh orang-orang yang mengerti akan syariat Allah, yang mengerti pertanggungjawabannya di akhir zaman, di akhir kehidupan nanti, setelah kehidupan berbangkit. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala an diberikan susu oleh budaknya dan beliau menanyakan, susu dari mana ini? Budaknya mengatakan dari unta zakat. Dia menanyakan, padahal yang bawa adalah budaknya dan dia khalifah. Yang Anda berpikir khalifah halal untuk dia seluruh Baitul Mal, tidak. Dia yang pertama meletakkan ketentuan khalifah hanya mendapatkan gaji sekian. Ketika dia melihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sehari setelah dinobatkan, dilantik sebagai seorang khalifah Rasulullah SAW, keesokan harinya tidak malu dia memanggul kain untuk berdagang di pasar. Ini jiwa besar ini. Ini dia yang jiwa besar. Hari ini Anda dilantik jadi khalifah, jadi pemimpin kaum muslimin. Besok tidak malu dia memanggul kain untuk berjualan di pasar kaum muslimin. Bagi dia, jabatan tidak menyilaukan dia, tidak membuat dia takabur, tidak membuat dia sombong. Tapi dihadang oleh Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, mengatakan, kemana engkau wahai Amirul Mukminin? Ke pasar. Kata beliau berdua, kalau engkau sibuk ke pasar, siapa yang mengurus kaum muslimin, urusan mereka? Kata Abu Bakar, kalau ini tidak saya lakukan, siapa yang mengurus anak istri saya? Saya hanya menyibukkan diri dengan kaum muslimin. Masing-masing ada haknya. Lalu Umar membuat kebijakan. Ya. Jadi waktu itu di masa Abu Bakar dia sebagai amin atau penanggung jawab Baitul Mal. Kata mereka, kalau begitu engkau tinggalkan perniagaanmu dan kami beri engkau rezeki setengah ekor kambing setiap harinya untuk makan kau dan keluargamu. Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah SAW, Amirul Mukminin, dari awal sesen pun tidak mau diambil dari Baitul Mal karena dia tahu itu Baitul Mal dan dia bukan fuqara wal masakin dan mampu dan bisa berdagang. Kalau tidak diambil kebijakan oleh Umar, maka dia akan melakukan tetap berniaga, tidak meminta-minta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Lalu Umar meletakkan kebijakan itu. Ketika dia menjadi khalifah, maka dia tidak menghalalkan terhadap dirinya kecuali apa yang telah ditetapkan di awal. Sekarang cuman sedikit susu diberikan kepada beliau dan beliau menanyakan dari mana ini, ternyata dari Baitul Mal, dan sebetulnya dia berhak, tapi dia karena sudah mendapatkan jatah mengatakan, waihak atusqini min nari jahannam, celakalah engkau, apakah engkau akan memberikan aku minuman dari neraka jahannam? Cuman susu untuk sekali minum dari Baitul Mal, tidak berani dia. Lihat kehidupan kita sehari-hari. Fasilitas kantor, fasilitas ruangan yang bukan ditujukan untuk pribadi kita, fasilitas perusahaan, lihat. Pasti kita akan ditanya ini. Perusahaan sudah menentukan
Dia yang pekerjakan Anda, ini kegunaan untuk ini, ya, sudah tahu. Ketika Anda gunakan untuk kebutuhan pribadi Anda, tidak halal. Min aina iktasabahu, dari mana akan didapatkan, wa fima anfaqah. Pertanyaan ini, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan? Ulangi kembali, periksa kembali. Dari mana kita dapatkan masing-masingnya. Kalaupun harus dikeluarkan setelah kita mengecek kembali, memeriksa kembali harta-harta yang didapatkan dengan tidak cara yang halal tersebut, jangan ragu-ragu untuk mengeluarkannya, seberapapun jumlahnya. Andai pun Anda harus keluar dari seluruh harta Anda, kecuali untuk menutupi kebutuhan Anda dan anak-anak Anda yang pokok. Ini salah satu kesuksesan seorang manusia, manakala dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, meninggalkan yang haram untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahihain tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, lalu mulut guanya tertutup. Di antaranya ada yang mengatakan, berdoa, bertawassul dengan amal solehnya, berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku dahulu memiliki seorang amil, seorang pekerja. Ketika diberikan gaji masing-masing, amil ini taqallahu, menganggap sedikit gajinya, dan dia pergi dan tidak mempedulikan gajinya. Gaji yang lain telah kuberikan, kecuali gaji dia masih kutahan, karena dia tidak mau menerimanya. Lalu gaji yang sedikit itu aku kembangkan sampai menjadi harta yang banyak. Suatu ketika dia datang dan menanyakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, mana gajiku dulu? Lalu aku mengatakan, kemarilah. Seluruh hewan ternak yang ada di lembah ini, jumlahnya ribuan tersebut, itulah gajimu. Padahal dia tahu dahulu gajinya berapa. Orang ini mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, jangan berolok-olok, jangan mencemoohkan aku. Dan aku pun mengatakan, tidak, aku tidak mencemoohkanmu. Hartamu tersebut, gajimu aku kembangkan, dan semuanya itu adalah hasil dari saya mengembangkan gajimu. Karena dia mengatakan semuanya adalah gajimu, milik kamu, dia mengatakan seluruhnya dibawanya harta tersebut, dan tidak satu pun ditinggalkan untuk orang yang mengembangkan ini. Karena dia mengembangkan harta orang yang dikembangkannya. Walaysa li'irqil zalimin haq. Orang yang mengembangkan tanpa izin adalah semuanya haknya dia. Memang khilaf para ulama dalam hal ini. Maka dia merasa sedikit pun tidak diminta oleh dia. Dan dia mengatakan, ya Allah, andai itu aku perbuat ikhlas kepadamu, farrij ma nahnu fih. Ya Allah, bukakan, angkatkan kesulitan sekarang yang menimpa kami ini, sehingga mereka bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Makhafatullah, ittiqa Allah, takut kepada Allah, takut dengan hari ketika akan ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut, membuat dia berani untuk mengalahkan hawa nafsunya, menyerahkan seluruh harta yang dikembangkannya yang berasal dari gaji orang. Tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Setiap kita, engkau, hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh umatmu akan ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut. Dari mana dia dapatkan? Wa fima anfaqah,
Bila selamat dari pertanyaan yang pertama dengan mengatakan, ya Allah, semuanya halal. Yang ini saya dapatkan dengan transaksi yang Engkau redai, ya Allah. Tidak ada riba di sini, tidak ada perjudian di sini, dan saya tidak pernah menzalimi orang dalam hal ini. Kemudian Anda akan ditanya lagi, wa fima anfaqah. Nikmat yang telah Engkau dapatkan ini, untuk apa Engkau belanjakan? Dan ingat, ikhwan, akhwati fillah, bahwa at-ta'ah tad'u akhawatiha kama anna al-ma'siyah tad'u akhawatiha. Ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim bahwasanya sebuah ketaatan akan memanggil saudara-saudaranya yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain. Dan sebaliknya, sebuah maksiat akan mengundang dan memanggil saudara-saudaranya maksiat-maksiat yang lain. Bila Anda mendapatkan harta dengan cara yang halal, cara yang baik, dan Anda mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang cara mendapatkannya ini sebuah ketaatan kepada Allah. Dia akan membantu Anda untuk mentaati Allah dalam harta ini sehingga menjadi ni'mal malus salih rajul salih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahwa sebaik-baik harta itu berada di tangan orang yang saleh. Didapatkan dengan cara yang halal, membantu Anda untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang halal tersebut, menafkahi diri Anda, anak keluarga Anda, orang yang terdekat, karib kerabat, membantu kaum muslimin yang mendapatkan kesusahan, dan berbuat kebaikan dengan harta tersebut, dan tidak takut akan merasakan akan menghadapi hari esok miskin atau tidak punya apa-apa lagi. Karena Rasulullah mengajarkan kita bertawakal seperti seekor burung yang tidak pernah menyimpan makanan untuk seminggu ke depan, untuk hari esok pun tidak pernah disimpan oleh burung. Tetapi bila Anda dapatkan dengan cara berbuat maksiat kepada Allah, didapatkan dengan cara berbuat dosa, dengan transaksi yang diharamkan oleh Allah, dengan cara yang tidak halal, korupsi dan lain-lainnya, mengambil hak orang, dia akan mengundang saudara-saudaranya yang lain. Susah dibawa untuk ketaatan kepada Allah harta yang haram ini. Harta yang tidak halal ini dibawa, diberikan makan kepada anak istri, neraka. Dibawa untuk beribadah, dizakatkan, tidak diterima zakat Anda. Karena seluruhnya harus dikeluarkan, bukan dikeluarkan 2,5% kemudian sisa harta Anda yang haram itu menjadi halal, tidak. Dibawa untuk sholat, Ibn Abbas mengatakan, bagaimana dinukil oleh Ibn Rajab dalam Jami' Ulum Hikam, beliau mengatakan bahwa beliau meriwayatkan dari Ibn Abbas, la yaqbalullah salatan bi'in fi jawfihi haram. Allah tidak menerima salat seseorang di dalam rongganya ada makanan yang haram. Ini beliau jelaskan dalam menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab menjelaskannya dalam menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang yutilus safar, ash'ath aghbar, yamuddu yadayhi ila sama, faqala ya Rabb ya Rabb. Seseorang yang berdoa dalam keadaan musafir, kemudian pakaiannya dan rambutnya kusut. Kemudian dia berdoa mengangkatkan tangan kepada Allah dan mengatakan ya Rabb ya Rabb, ya Allah ya Allah. Rasulullah mengatakan wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. 4 faktor yang menyebabkan doa dikabulkan dimiliki oleh orang ini dalam keadaan musafir. Doa musafir, doa yang mustajab. Berpakaian
yang lusuh serta berambut kusut. Kondisi begini, kondisi seorang bertadarru' merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengangkatkan tangan ke langit. Ini tanda salah satu faktor doa dikabulkan. Kemudian ilhah fi doa, mengulang-ulang doanya mengatakan ya Rabb ya Rabb. 4 hal ini tidak ada gunanya ketika Rasulullah mengatakan makanannya, minumannya, pakaiannya dan diberikan semuanya dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Dan bukankah salat isinya doa kepada Allah? Mencekam memang keadaan orang-orang yang mendapatkan harta dengan maksiat. Tidak bisa dibawa apa-apa. Di bawah haji telah kita jelaskan kemarin. Untuk digunakan untuk berzakat tidak diterima. Harus dikeluarkan seluruhnya. Dibawa untuk sholat, Allah tidak menerima orang yang makan yang haram. Maka dia hanya bisa dibawa untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena berasal dari maksiat. Dan lihatlah kehidupan orang-orang yang tidak mengerti halal dan haram dalam mencari hartanya. Hartanya habis. Memiliki harta yang banyak, di tangannya banyak harta, tapi habis, sedangkan kiri kanannya orang-orang merintih kelaparan. Tidak bisa dibawa dia untuk ketaatan kepada Allah. Jangankan kiri kanannya, terkadang anak istrinya pun tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Orang tuanya pun terkadang tidak mendapatkannya. Semoga kita perhatikan kembali harta kita. Min aina tasabahu? Bila telah terlanjur, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diminta bertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla fi'ala. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah? Dari mana engkau dapatkan ini dan untuk apa engkau belanjakan? Ya. Ini saja dan sekarang giliran antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau langsung atau gimana? Langsung ya Pak ya. Fadhal, silakan Pak. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya sudah ikut mendengar pertemuan di Pemok Salah. Iya. Riba Ustaz. Iya. Di negara Indonesia ini, baik itu di pemerintah maupun perusahaan-perusahaan, itu semuanya kan memakai bank konvensional. Uang semuanya ditaruh di sana. Kemudian kan di sana ada jasa bunga, Pak. Dari jasa bunga dan keuntungan perusahaan itu kan ada gaji yang dibayar ke karyawan. Di sana bercampur bunga dan keuntungan perusahaan. Itu baik di perusahaan-perusahaan seperti Pertamina maupun bank. Bagaimana gaji yang kita terima itu, sebab di situ ada tercampur juga dengan bunga atau jasa bank. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya, pertanyaannya jelas bahwa dimanapun kita bekerja di lembaga apapun, pihak tempat kita bekerja, sampai pun dengan pribadi umpamanya, ya, pihak kita tempat memberikan jasa ini melakukan transaksi dengan bank riba atau bank konvensional. Mereka kemudian baik dalam penambahan modal ataupun dalam menyimpan dana mereka. Kalau dalam penambahan modal, berarti perusahaan ini yang akan mengeluarkan uang kepada lembaga ini. Dia memberi makan riba. Kita umpamanya melakukan transaksi riba, uang kita yang keluar, kita yang bayar. Kan kita rugi, kenapa kena dosa lagi? Dosanya Rasulullah SAW mengatakan yang melaknat. Diriwayatkan Imam Muslim, la'na Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat yang makan riba. Kalau kita yang minjam modal, berarti yang makan ribanya lembaga yang berikan pinjaman. Wa mukilahu, yang memberikan makan. Nah ini kita yang minjam modal, rugi 2 kali Anda. Harus bayar sekian persen bunga riba, kemudian dilaknat Rasulullah. Uang keluar dan tetap dilaknat. Hikmahnya Allah Ta'ala alam, bila Anda tidak beri makan, dia tidak akan makan kan?
Kalau Anda tidak mau memberi makan, dia tidak akan makan. Dan perusahaan serta perorangan yang berhubungan dan hampir semuanya, ya, baik dalam penambahan modalnya ataupun menyimpan dananya, walhasil dia sebagai pelaku riba baik dalam pemakan maupun pemberi makan. Kalau dia yang pemberi makan, mungkin tidak akan ada gaji kepada kita. Tapi dia menyimpan, ada bunganya. Bunga ini bercampur dengan hartanya yang lain. Dan kita diberi gaji dari uang ini. Bolehkah atau tidak? Kalau jawabannya tidak, bagaimana kira-kira? Gak bisa kita hidupkan. Semua, bukan kan karyawan juga, perorangan juga. Perorangan juga begitu kan. Kita bekerja umpamanya jasa perorangan, ya. Atau kita bertransaksi jual beli dengan seseorang. Apakah kita yakin bahwa harta orang ini semuanya halal, sehingga kita terima uang dari dia? Ya. Atau seseorang menyumbang kepada kita, memberikan hadiah umpamanya. Apakah kita yakin ini halal? Atau perlukah kita tanyakan? Sehingga membuat kita susah hidup. Dan bukan susah hidup saja, bikin orang marah juga. Setiap orang membayar uangnya, beli barang pada kita, Pak maaf, ini dari yang mana ini? Harta halalkah atau harta haram? Barang dagangannya paling dilempar ke muka antum. Udah saya nggak jadi beli, saya cari yang lain lah. Maka ini dinamakan dengan harta yang bercampur. Dalam kaidah harta yang bercampur ini, ya, dalam buku ada di bab terakhir, para ulama kita khilaf mereka kuat dalam hal ini, tetapi pendapat yang saya pilih, Allah Ta'ala alam, dan banyak dipilih oleh para ulama juga pendapat ini, pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama dan juga ini yang saya kuatkan di buku, bahwasanya sebagian para ulama, sebagian besar para ulama, mereka menerapkan persentase dari harta orang tersebut. Bila orang ini hampir seluruh hartanya, ya, berasal dari yang haram, maka tidak boleh bermuamalat dengan dia baik sebagai pembayaran upah atau sebagai pembelian barang atau pembayaran hutang dia ataupun sebagai hibah pun tidak dibolehkan. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawanya. Atau dia sendiri mengatakan bahwa ini berasal dari yang haram, dia jelaskan. Atau kita tahu sendiri, kita tidak ragu, maka kita tidak boleh menerimanya. Tapi kita memberikan sesuatu yang halal, jasa kita mubah. Kita menukar dia, barang kita ini barang yang mubah, kita dapatkan dengan cara yang halal. Mau ditukar dengan uang dari dia, ya. Dan kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu apakah yang dilakukan sebagai pembayaran upah ini atau sebagai pembelian barang ini dari yang halalnya atau yang haramnya kah? Kita tidak tahu, maka insya Allah tidak bermasalah. Karena Rasulullah SAW beliau bermuamalat dengan Yahudi, berjual beli dengan Yahudi, dan bahkan beliau jual beli dengan cara kredit dengan Yahudi beliau, bukan dengan kaum muslimin. Tujuannya apa ya? Rasulullah sampai di akhir hayat beliau membeli makanan untuk keluarganya dengan cara hutang dan dijadikan barang jaminannya, barang gadaiannya baju besi beliau. Di masa-masa akhir keislaman, di masa-masa akhir hayat beliau, itu kaum muslimin sudah mulai makmur kehidupan mereka. Kalau kira-kira diumumkan oleh Rasulullah SAW bahwa di rumah saya hari ini tidak ada makanan, apa yang terjadi? Penuh rumah beliau oleh makanan dalam satu saat pun bisa. Tapi beliau adalah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
sangat berat bagi diri beliau, sesuatu yang beratkan kaum muslimin. Maka terkadang ketika kita mengatakan ini riba, ini haram, ini segala macam, ya, orang mengatakan kasihan kaum muslimin itu menjadi berat hidupnya. Bukan kasihan, karena Rasulullah jauh lebih kasihan daripada saya dan daripada orang-orang yang mengatakan ini hukum Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beliau jauh lebih kasihan. Kalaulah bisa ditawar, beliau akan menawarnya. Tapi ini hukum Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia juga. Lebih kasihan lagi kalau tidak disampaikan ini, mengantarkan orang-orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan makanannya. Dia memenuhi kebutuhannya, bukan hidup dengan harta tersebut, malah mengantarkan dia untuk menjadi kayu bakar neraka. Lebih kasihan lagi. Kalaulah bisa semuanya saya katakan halal dan boleh, akan saya carikan. Dan jauh Rasulullah SAW lebih kasihan kepada itu, kepada kita. Tapi jelas, innal halala bayyin, innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya. Rasulullah SAW bermuamalah dengan Yahudi itu. Padahal Allah mensifati mereka. Ya, ketika Rasulullah beli dengan cara tidak tunai, pastilah Yahudi akan menagihnya kan? Pastilah Yahudi akan menagihnya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kasihan dengan kaum muslimin. Dan Allah mensifati Yahudi, akaluna lisuh. Mereka banyak makan harta yang haram. Banyak makan harta yang haram. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Mereka mengambil riba padahal telah dilarang. Tapi ketentuan hukum Allah ini kepada Yahudi, apakah pada setiap Yahudi? Tentu tidak, tapi sebagian besar iya. Tidak menutup kemungkinan Yahudi yang berta'amul atau bermuamalah, bertransaksi dengan Rasulullah melakukan riba, melakukan cara yang haram dalam mendapatkan harta. Dan mereka dikenal dengan riswah dalam kehidupan mereka, dengan sogok dalam kehidupan mereka. Meskipun demikian, Rasulullah bertransaksi dengan mereka. Ya, alhamdulillah dengan ini kita bisa bertransaksi dengan orang-orang, baik perorangan maupun lembaga, yang harta mereka bercampur. Kecuali perusahaan itu mengatakan, Pak, gaji bulanan Anda hari ini nih dari bunga riba, khusus untuk Anda saja. Kalau ini baru hak kita untuk menolaknya. Karena sekarang kita mengetahuinya. Hendaklah kita katakan, saya berikan kepada Anda jasa yang halal, kenapa Anda berikan kepada saya uang yang haram? Hak saya ketika saya berikan jasa yang halal, yang mubah, untuk mendapatkan harta yang halal. Hak kita sebagai manusia, kan ada HAM kan, hak asasi manusia. Ya. Kalau enggak dianggap dia melanggar HAM. Tidak seimbang, tidak adil dia dalam menukar jasa atau barang dengan sesuatu yang haram. Insya Allah menenangkan Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, saya sering ditugaskan oleh kantor atau perjalanan dinas. Saya biasanya membayar penginapan dengan menggunakan kartu kredit. Karena jika membawa uang tunai, khawatir tidak aman. Biasanya kalau menginap agak lama, bisa membayar sekitar 20 juta. Apakah boleh menggunakan kartu kredit untuk keperluan seperti itu? Ya, artinya apakah sudah dalam keadaan darurat ini? Ya. Bisa atau tidak dibayar dengan kartu debit, kartu ATM? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak kan. Kalau di negara kita mungkin masih bisa ya. Kalau di negara-negara luar biasanya tidak. Ada juga yang bisa, ada yang tidak. Kalau bisa, darurat lagi atau tidak namanya ini? Tidak. Masalahnya pelajari dahulu tentang kartu kredit ini boleh atau tidak. Bahwasanya menggunakan kartu kredit dan dia yakin tidak akan terlambat, tidak akan ada bunga. Ya. Tidak akan terlambat pembayarannya. Tepat waktu, ya. Bolehkah atau
tidak menggunakan kartu kredit tersebut. Menggunakannya ya. Karena sering pertanyaan seperti ini. Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam internasional. Ingat ini bukan perkataan saya. Lembaga fikih Islam internasional yang mengeluarkan fatwa, keputusan hasil muktamar mereka, dan kalau keputusan muktamar itu berbeda dengan fatwa pribadi, maka lembaga-lembaga internasional dibuat tujuannya untuk lebih mengurangi perbedaan pendapat. Dan sebelum dikeluarkan fatwa ini, keputusan berbeda dengan cara mengeluarkan fatwa di beberapa negara, termasuk di Indonesia berbeda. Yang internasional ini masing-masing 8 atau 7 ulama diminta untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini. Kemudian disampaikan di tengah para ulama internasional yang bersidang di waktu itu. Terjadi diskusi, debat, kemudian setelah itu Dewan Kehormatan yang para ulama besar, dan dulu diketuai oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Para ulama besar yang mengetuainya. Kemudian mereka bersidang dan membuat keputusan ini. Kalau sepakat dikatakan tidak ada yang menentang. Kalau ada yang menentang dituliskan di sana bahwa fulan tidak setuju dengan keputusan ini, fulan tidak setuju, fulan tidak setuju, dan masing-masing mereka ada pendapatnya ini. Tapi tetap keputusan secara umum begini. Walhasil keputusan lembaga internasional jauh lebih kuat daripada fatwa pribadi. Baik. Apa bunyinya di situ? Tidak boleh menerbitkan. Ini kan sudah dipakai, berarti sudah terbit kan? Langkah awal sudah tidak boleh. Menggunakan, setelah terbit tentu digunakan. Kartu kredit tanpa jaminan rekening deposito, karena ada jenis. Mereka kan ini ulama internasional. Mereka lihat bukan hanya kasus perbankan Indonesia. Di beberapa negara ada yang kartu kredit yang bisa deposit dana di sana. Jadi dia tidak kartu pinjaman, mirip dengan debit tetapi berbeda fungsinya sama dengan kredit card. Apabila ada persyaratan, ya, ini yang tidak ada jaminan ya, ini berarti yang umum di Indonesia. Apabila ada persyaratan penambahan bunga riba, ada persyaratan kalau terlambat dikenakan denda. Ada kan persyaratan itu? Ada. Kalau yang kartu kredit syariah biasanya bukan denda namanya, charge namanya atau ta'wid namanya, sama saja. Namanya beda tapi intinya utang Anda bertambah. Walaupun nanti dialirkan dia kepada dana sosial, kalau ta'wid ganti rugi untuk kerugian dia. Dan ini nanti insyaallah kapan kita bahas lebih luas lagi tentang dua hal ini. Ya. Sekalipun calon pemegang kartu bertekad melunasi kewajiban pembayaran pengembalian kredit pada tenggang waktu yang dibolehkan. Jelas ini? Dia yakin bahwasanya akan melunasi sebelum jatuh tempo penagihan, dengan demikian dia selamat dari bunga. Iya, selamat dari bunga, tapi Anda di awal sudah berdosa menandatangani setuju dengan akad riba ini. Jelas ini adalah dosa. Tetapi illa maqturirtum ilaih, kecuali kita darurat butuh, maka dibolehkan. Dan lihat sejauh mana darurat. Dan umumnya tidak darurat orang memegang atau menerbitkan menggunakan kartu kredit itu. Biasanya ini merupakan gaya hidup. Gaya hidup. Karena ada jaminan orang yang memiliki 5 kartu kredit, ini orang kaya ini, dipercayai oleh bank. Walaupun bank riba yang percaya dia, tapi dipercayai dia. Karena kalau tidak dipercaya nggak mungkin bisa bikin kartu kredit kan. Gaya hidup. Kalau buka dompet 5 atau 7 kartu kreditnya, oh masya Allah ini orang. Padahal 7 ribanya, ada 7 bank atau dosanya bukan satu, perang bukan sekali dengan Allah. Fa'dzanu biharbin minallah. Mereka mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. 7 kali dia lawan dengan 7 kartu tersebut. Baik. Tetapi syariat kita, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kecuali darurat dan sangat dibutuhkan, dibolehkan. Kapan yang darurat? Dalam kondisi umpamanya Anda tidak bisa hidup kecuali dengan kartu kredit ini, mungkin saja umpamanya ditugaskan ke suatu tempat yang di sana pembayaran penginapan, makan segala macam menggunakan kartu kredit. Ada ya, di beberapa negara ada katanya.
Allah Ta'ala alam, katanya ada. Berarti untuk ini darurat Anda, karena dia tidak menerima uang tunai. Ya. Karena di negara-negara tersebut mereka tidak percaya dengan orang-orangnya dia, dengan para pegawainya ini, karena tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila diberikan uang tunai, khawatir tidak aman untuk pihak yang menggaji mereka. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, ketika Anda ditugaskan, Anda akan berangkat dari negara asal itu, lalu cari informasi, ternyata tidak mungkin bisa hidup kecuali menggunakan kartu kredit. Barulah pada saat itu halal Anda untuk buka kartu kredit. Berangkat ke sana, pulang ke Indonesia masih darurat lagi, tidak, tutup lagi. Ditugaskan lagi, buka lagi. Jelas ini kapan dia darurat, karena ini ribanya adalah riba dain, ya, riba yang besar. Riba yang besar ini dijelaskan oleh para ulama kita sama sekali tidak bisa dengan alasan hajah atau fasilitas, memudahkan fasilitas, itu bukan sampai tahap darurat. Ya. Karena kalau dengan hajah sudah boleh semuanya. Hajah itu artinya akan susah hidupnya, butuh. Siapa yang tidak butuh rumah? Siapa yang tidak butuh kendaraan? Siapa yang tidak butuh masa depan anak-anaknya terjamin? Siapa yang tidak butuh pendidikan anaknya terjamin? Semuanya butuh. Ya sudah, hilangkan kata riba. Karena ada kaidah sebagian orang memahami bahwa riba dibolehkan dengan hajah dan bukan orang biasa. Mengatakan ini hajah. Hajah boleh dengan hajah tapi dengan ada dawabit, ada persyaratan. Hajah tapi ada persyaratan. Yang ada persyaratan itu darurat. Kalau hajah sudah hajah namanya butuh. Hajah di bawah darurat ya. Darurat bila tidak terpenuhi, hilang salah satu 5 yang penting. Hilang nyawa, akal, kemudian din, kemudian harta, kemudian ird atau kehormatan. Yang tadi hilang harta untuk gaji melalui bank konvensional, itu hilang harta Anda kan, makanya namanya darurat. Hajah tidak akan hilang ini, tapi akan berat saja. Berat rasanya pindah-pindah kontrak, berat memang. Naik angkutan umum memang berat. Tapi tidak sampai darurat. Tidak pernah orang mati naik angkutan umum, kecuali ketabrakan, lain lagi masalahnya. Ya. Maka bedakan antara hajah dan darurat. Ustaz, bagaimana hukum jam sostek, jaminan hari tua? Bolehkah kita mengambilnya sementara uang tersebut tercampur dari banknya, bank riba? Bagaimana sikap kita? Jam sostek ini kan diambil dari gaji kita kan, sekitar berapa persen? 7% kalau nggak salah ya. Wallahu ta'ala alam. Hah? Cuma 2%? Beda-beda informasinya. Di sebagian tempat bilang 7% Ustaz, dan dia di bagian yang ngurus jam sostek perusahaan tersebut. Wallahu ta'ala alam ya. Itu diambil dari gaji Anda. Kemudian ada juga yang diberikan oleh perusahaan kan. Perusahaan juga memberikan, dari gaji Anda juga dipotong. Kemudian dikembangkan oleh sebuah lembaga. Pengembangannya dengan cara yang halal atau yang haram? Biasanya dengan yang haram. Kalaulah dengan cara yang halal, ya, dengan cara umpamanya bagi hasil mudharabah, kalau rugi sama rugi, tapi siapa yang mau siap rugi? Jarang orang yang siap rugi. Dan ini beda antara halal dan haram dalam investasi atau pengembangan dana. Bila Anda ditawarkan investasi tetap, ya, uang Anda dapat bunga, dapat bagi hasil, mereka namakan bagi hasil sekian, walaupun tidak dengan persen, walaupun umpamanya bagi hasil tergantung labanya, tapi kemudian setelah sekian tahun uang Anda akan dikembalikan seluruhnya, ini riba. Bila ada jaminan uang Anda dikembalikan seluruhnya setelah sekian tahun, bisa ditarik dana Anda penuh, maka ini adalah riba. Ini akad qard namanya, pinjam minjam. Ya, insya Allah nanti kita bahas lebih luas lagi lah. Walhasil, pengembang yang uang Anda tadi hak Anda kan, hak Anda, uang Anda dan uang perusahaan hak Anda. Bila bisa Anda cari tahu berapa real uang Anda dan perusahaan tadi, segitu halal. Bila tidak, saddidu wa qarib, perkirakan, ambil seluruhnya, perkirakan,
Sisa pertambahannya ini yang diberikan untuk fakir miskin. Bila ternyata la qadarallah, ternyata susah hidup masa tua Anda dan jadi fakir miskin sendiri, bersyukurlah kepada Allah. Karena berarti yang haram tadi halal untuk Anda. Ini dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya yang haram itu untuk para fakir miskin adalah halal, dan bila mereka sendiri sebagai fakir miskin untuk mereka halal. Ibn An-Nawawi mengatakan, bila harta haram, dalam Syarh Al-Muhadzab, bila harta haram diberikan kepada orang miskin, harta itu tidak menjadi haram lagi di tangannya. Status harta itu di tangannya halal lagi baik. Dan jika pemegang, para ulama mengatakan pemegang, bukan pemilik, karena harta haram itu bukan milik Anda. Pemegang, berada di tangan Anda iya. Pemegang harta haram adalah seorang yang miskin, ia boleh mensedekahkan harta tersebut untuk dirinya dan juga keluarganya. Karena pada diri mereka juga terdapat status kemiskinan. Bahkan mereka lebih pantas untuk mendapat harta tersebut. Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal yang sama. Dan jika dia sendiri berstatus fakir miskin, ya, dalam Al-Fatawa Al-Kubra, dan jika dia sendiri berstatus fakir miskin, maka ia boleh mengambil sekedar menutupi kebutuhan pokoknya. Ya. Jelas ini masalah jam sostek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya meminta fee atau jatah kepada klien karena kita telah membantu menggolkan proyeknya? Jazakallahu khair. Ini bukan jatah Anda. Bukan jatah Anda. Bukan fee Anda juga. Ya. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika Ibnu Lutsbiyah mengambil ini. Dan Rasulullah setelah mengingatkan tersebut mengatakan, Allahumma hal balagh, Allahumma hal balagh, Allahumma hal balagh. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? 3 kali Rasulullah mengatakan. Ketika Ibnu Lutsbiyah mengatakan, dia ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menarik zakat, kemudian dia mengatakan, hadza lakum, terus terang dia ini, tidak main belakang. Hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilaih. Ya Rasulullah, ini zakat yang aku tarik untuk engkau, Baitul Mal. Tapi ini, ya, ini hadiah untukku. Ini hadiah. Kalau ini fee, minta jatah, meminta. Kalau ini hadiah yang diberikan. Kata Rasulullah SAW, langsung berdiri kemudian mengatakan, ma balu qaum. Ini penting kita perhatikan dalam etika untuk mengingatkan orang. Rasulullah tidak, orang tahu bahwa tadi Rasulullah bermasalah dengan Ibnu Lutsbiyah, tapi dia tidak sebut nama Ibnu Lutsbiyah di situ. Ma balu qaum. Bagaimana suatu kaum? Ista'malnahu ala amalin. Kami tunjuk atas sebuah pekerjaan dan tentu itu dia dapat gaji. Amil zakat. Kemudian datang kepada kami dan mengatakan, hadza lakum hadza ma uhdiya ilai. Kemudian datang membawa zakat dan mengatakan, ini untuk kalian dan ini yang dihadiahkan kepadaku. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi falyanzur hal uhdiya ilaihi syai'. Rasulullah SAW, dia diberikan hadiah itu karena apa? Kenapa dia tidak duduk di rumah bapak dan ibunya saja? Lihat apakah orang akan memberikan hadiah kepada dia. Kalau iya, baru boleh hadiahnya ini. Tapi kalau hadiahnya karena kerja dan kerjanya sudah mendapatkan uang dan gaji, sesen pun tidak halal untuk dia. Dan Rasulullah mengatakan, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Maaf, mungkin yang bertanya belum membaca hadis Rasulullah ini, sehingga menganggap ini adalah bagian atau hak jatah atau fee. Tidak, ya. Bukan jatah kita ini. Karena ini namanya korupsi. Dan undang-undang negara kita pun mengatakannya begitu kan. Yang bukan berdasarkan syar'i, tapi ini dalam syariat kita lebih dahulu dijelaskan hal ini. Rasulullah mengatakan, seseorang ketika menolak ini berbeda kalau dia takut dari komisi KPK ini, tidak dapat pahala dia. Tapi kalau takut karena Allah ketika diberikan hadiah ini, takut karena Allah.
dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia meninggalkan kecuali makhafatullah, takut kepada Allah. Maka Allah berikan ganti yang lebih baik dari ini di dunia sebelum di akhirat. Berbeda seorang muslim berekonomi, bermuamalat dengan orang non-muslim ataupun muslim yang tidak mengerti dengan dinnya. Ketika dia tidak mau menerima ini karena takut kepada manusia, takut di penjara, tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan mendapatkan ganti yang halal dan lebih baik dari ini. Ya. Karena Anda sudah diberikan gaji untuk pekerjaan ini, mengurus ini dengan klien segala macam, kan sudah digajikan. Maka ini adalah hak perusahaan Anda, kecuali perusahaan membolehkan. Tapi akan menyebabkan buruk nama perusahaan tersebut, akan menjadikan biaya orang menjadi bertambah. Ya. Maka perhatikan dengan baik agar semoga halal yang kita bawa. Dan ini bukan tradisi kaum muslimin. Orang-orang Yahudi seperti ini dalam kisah Abdullah bin Rawahah yang dia disogok oleh orang-orang Yahudi dan dia mengatakan, "Ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, kalian adalah makhluk yang kubenci. Tapi aku tidak akan menzalimi kalian. Dan harta perhiasan yang kalian berikan kepadaku, sogokan ini adalah suh, harta yang haram. Wa inna la na'kulu suh. Dan kami kaum muslimin tidak pernah makan harta haram seperti ini." Apakah boleh bendahara pakai uang infak untuk sementara? Untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan umum ini? Pribadi. Kalau kebutuhan pribadi enak ini cari modal jadi bendahara. Daripada susah pinjam riba, jadi bendahara ya sosial, uangnya kita gunakan untuk modal. Kalau ini boleh. Tapi apakah dibolehkan dalam Islam? Bendahara untuk infak ini dia hanya ditugaskan untuk memegangkan, bukan untuk memutar. Ketika jangankan dia putar untuk kepentingan pribadinya dengan dipinjam, dipindahkan tempatnya ke tempat yang tidak aman. Berubah status uang ini di tangan dia. Umpamanya diterima dan di masjid ada tempat sosial itu ada berangkasnya. Setiap diterima persyaratannya harus disimpan di sana. Bila berangkas ini digotong oleh orang dan dicuri orang, dia tidak bertanggung jawab karena ini adalah dia amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Tapi ketika dia i'tida, tafrid atau ta'addi, melampaui batas dalam hal ini dengan cara dipindahkan saja dari berangkas tadi, dikeluarkan, ya, yang sudah dalam berangkas dikeluarkannya, ditaruh di laci yang lain, dalam ruangan itu juga dan hilang. Sekarang dia bertanggung jawab karena dia i'tida. Segitu saja sudah berdosa dia, termasuk tidak menyerahkan. Padahal Allah merintahkan an tu'addul amanati ila ahliha, agar kita orang yang beriman menyampaikan amanat kepada ahlinya. Dan disyaratkan di tadi, umpamanya dalam kasus yang tadi disimpan di berangkas tadi, kita keluarkan di laci tanpa ada suatu sebab yang mengharuskan untuk itu, kemudian lupa lagi menaruhnya ke dalam berangkas dan hilang, Anda bertanggung jawab karena berarti tidak menyerahkan amanah kepada ahlinya. Apalagi dalam bentuk diputar, digunakan untuk kebutuhan pribadi. Karena orang nyumbang bukan untuk kebutuhan pribadi kita. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah memarahi dua anaknya ketika membawa uang negara, dan ini dapat izin dari Abu Musa al-Ash'ari, biar kalian memahami dalam muwatta'nya. Mendapat izin dari Abu Musa al-Ash'ari ketika disinggahi oleh bin Umar, Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in dari sebuah perjalanan jihad. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, aku memiliki uang yang akan diserahkan ke Baitul Mal, ke Amirul Mukminin.
Aku izinkan kalian, izin daripada dari gubernurnya, amirnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah SAW, untuk kalian belikan perniagaan di sini, kemudian kalian bawa ke Madinah, kalian jual, uangnya serahkan kepada Amirul Mukminin, uang sebanyak yang saya berikan tadi, keuntungan buat kalian. Abu Musa al-Asy'ari ini bukan dalam rangka berkhianat, tidak. Dia dapat untung dari hal ini. Apa keuntungannya? Karena kalau diberikan titipan, saya titipkan kepada kalian ke Madinah, di tengah jalan hilang uang kaum muslimin. Tapi bila dipinjamkan kepada mereka berdua dan mereka putar dalam bentuk usaha, maka setelah dipegang dan dibelikan barang, habis barangnya, kewajiban mereka berdua untuk membayar kepada Amirul Mukminin sebesar yang dipinjamkan. Bermanfaat atau tidak bagi Abu Musa al-Asy'ari? Bermanfaat. Mestinya jelas ini. Walaupun ini baitul mal, uang baitul mal. Jadi walau dalam akad pinjam meminjam, kita meminjamkan uang kepada orang, dapat manfaat. Tapi manfaat ini bukan manfaat yang diharamkan. Ya. Kemudian mereka lakukan dan membawa perniagaan ke Madinah. Sampai di Madinah, maka mereka menjualnya dan mendapatkan keuntungan, kemudian menyerahkan surat dari Abu Musa al-Asy'ari, Amir, salah seorang gubernur Umar di Kufah, diserahkan kepada Umar bin Khattab. Taulah Umar bin Khattab bahwa mereka membawa uang. Lalu mereka berdua mengatakan, ini uang sebanyak yang diberikan oleh Musa al-Asy'ari. Dan Umar tahu bahwa mereka telah memutarnya dalam bentuk dagangan. Kata Umar, apakah seluruh yang ikut dalam rombongan tentara tersebut, kan mereka tentara jihad, apakah seluruhnya mendapatkan pinjaman yang sama? Mereka mengatakan tidak. Kata Amirul Mukminin, apakah karena kalian anak Amirul Mukminin dengan demikian mendapatkan pinjaman? Kembalikan seluruhnya, modal dan labanya. Jadi berisiko kalau jadi keluarga Amirul Mukminin Umar Khattab malah. Lalu mereka, Abdullah bin Umar yang dikenal sebagai sahabat besar Rasulullah SAW, kibar sahabat, meriwayatkan hadis yang banyak dari Rasulullah SAW. Beliau diam, tidak membantah perkataan bapaknya. Ubaidillah tidak. Wahai bapakku, tidak halal ini bagimu. Karena bila ini hilang dan rugi, kami bertanggung jawab. Apakah ketika beruntung kami tidak mendapatkan apa-apa? Lalu Umar bersikeras, tidak, serahkan seluruhnya, keuntungan dan uangnya untuk baitul mal. Lalu ada yang mengatakan di dalam majlis tersebut, hala ja'altahu qiradan ya Amirul Mukminin. Kenapa tidak dijadikan mudharabah saja Amirul Mukminin? Jadikan mudharabah, dibagi dua keuntungannya. Lalu Umar baru menyetujuinya, bagi dua keuntungannya, setengah untuk baitul mal, setengah untuk mereka. Ini dapat izin ini ya. Begitu susahnya prosesnya, tapi dapat izin dari awalnya. Apalagi bendahara yang tidak dapat izin dari orang yang mempercayakan, baik ketua lembaga dan lainnya. Kecuali untuk kepentingan umum, insyaallah tidak masalah. Kecuali zakat lain lagi. Zakat jangan dipegang-pegang lama-lama di tangan Anda. Itu hak orang, gaji orang itu. Nah, sering di berbagai tempat bangga masjidnya terima, sampai sekarang kita ada zakat 1 miliar setahun. Sedangkan fakir miskin masih banyak di daerah itu. Zakat terima, langsung berikan. Dan Rasulullah SAW meninggalkan jamaahnya keheranan setelah sholat, langsung mengatakan buru-buru, tidak seperti biasanya. Pak menanyakan, ada apa ya Rasulullah? Saya ingat setelah sholat, kata Rasulullah SAW, ada sepotong emas zakat.
yang belum aku bagikan. Aku takut dia akan menahanku nanti. Menahan bisa jadi maksudnya para ulama menahan beliau dari kekhusyuan salatnya, dan bisa juga maksudnya menahan nanti di akhirat. Karena ini hak orang fakir miskin. Antum mau nggak dilambatkan gaji antum 1 hari? Allah menetapkan gaji mereka. Hakul lis-sa'ili wal mahrum. Hak bagi orang-orang yang meminta-minta dan tidak minta-minta, fakir miskin tersebut. Setahun 2 tahun dikumpulkan banyak jumlahnya. Alhamdulillah kita terima banyak. Tidak penting terima banyak, serahkan secepatnya. Apalagi dikelola. Biarkan fakir miskinnya mengelola ya. Dia lebih tahu untuk apa dia kelola. Kecuali memang ada sisa, itu lain lagi. Karena fatwa lembaga internasional yang membolehkan Majma' Fiqh Islami untuk mengelola zakat dengan persyaratan. 1, lajnah daimah tidak membolehkan, sama sekali tidak membolehkan lajnah daimah. Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia tidak membolehkan sama sekali untuk dikelola uang zakat tersebut. Biarkan mereka yang mengelolanya. Karena Allah mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat tersebut milik fakir dan miskin. Milik itu apa artinya? Bolehkah uang saya, gaji Anda, gaji Anda bulan ini seluruhnya saya pegang, saya kembangkan? Mau? Insya Allah tunggu sebulan, nanti bertambah sekian persen. Mau itu? Anak menangis butuh kelaparan, butuh nasi, butuh ini, sebulan lagi baru terima. Persyaratan di lembaga internasional untuk mengelola zakat ini, pertama, terpenuhi seluruh kebutuhan pokok fakir miskin yang ada di daerah itu. Bila masih ada yang kontrakannya belum bayar, masih ada utang makanan pokoknya, masih ada yang utang rumah sakit pendidikannya, rumah sakitnya, kesehatannya, tidak halal, ini Anda kelola. Tapi bila ini telah tertutupi seluruhnya dan bersisa, sisa ya, nggak ada lagi yang datang. Kita nyari udah, yang datang pun tidak ada sisanya. Ini baru boleh dikelola, tapi dengan persyaratan yang ketat juga. Karena bila salah kelola, rugi kan? Yang rugi bukan uang Anda, uang duafa. Yang Anda akan diminta oleh mereka nanti di hari kiamat. Gara-gara si fulan uang saya rugi. Kalau Anda serahkan kepada mereka, mereka putar rugi urusan mereka. Bila dipegang, Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira waktu yang diberikan oleh pihak DKM dan pengurus sudah cukup. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di waktu yang lain. Sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.